Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Alfianto dengan NIM 225150409111121. Di sini saya akan mempresentasikan terkait draft proposal skripsi yang berjudul implementasi website company profile pada CV Binus Jaya Babatan Ponorogo. Dalam PPT ini ada tiga jenis, tiga bab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan kepustakaan, dan yang terakhir metode. Pendahuluan. Di zaman yang sudah semakin pesat saat ini, website saat ini sudah menjadi hal yang umum. Dan adanya sebuah website maka akan mempermudah individual atau organisasi untuk mencari informasi mengenai sesuatu yang akan dicari. Salah satu contoh informasi terkandung dalam sebuah website dapat berupa beberapa informasi mengenai perusahaan, individual, atau bahkan informasi mengenai hal apa yang terjadi di sekitar kita. Pada perusahaan sendiri, website digunakan untuk memberikan informasi yang dapat memberikan informasi yang berupa alamat perusahaan, lalu tentang struktur organisasi yang ada perusahaan, visi misi, dan lain-lain. Hal tersebut biasanya terdapat pada company profile atau bisa disebut dengan company profile. Menurut Agus Trijanto 2001, company profile yaitu gambaran umum mengenai suatu perusahaan yang hendak melakukan serangkaian promosi terpadu melalui sebuah buku atau media lain. Menurut Trijanto 2008, company profile adalah produk tulisan praktisi yang berisi gambaran umum perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa company profile adalah tulisan gambaran umum tentang perusahaan secara singkat. Dengan adanya company profile dapat memberikan keuntungan pada perusahaan ataupun individual. Seperti contoh pada perusahaan, maka akan mendapatkan sebuah pelanggan baru atau customer yang nanti akan memberikan sebuah keuntungan pada perusahaan. CV Binus Jaya adalah sebuah pabrik yang bergerak pada bisnis plywood. Bisnis yang dilakukan pada perusahaan ini sudah sampai luar negeri atau ekspor. Namun pada pabrik ini masih belum terdapat informasi mengenai produk, struktur perusahaan, serta visi misi yang mana ini akan menyanyiakan sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan baru. Dengan adanya website company profile, maka akan memberikan informasi kepada perusahaan terkait produk, struktur pabrik, sekaligus juga pemesanan mengenai produk yang akan dibeli. Hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, company profile berguna untuk memberikan informasi mengenai pabrik CV Binus Jaya. Website ini nantinya juga akan memberikan pemesanan langsung melalui online, jadi tak perlu untuk mendatangi pabrik, hanya cukup memesan lewat website. Adanya website ini akan memberikan peluang baru untuk mendapatkan customer. Hal tersebut tentunya akan menguntungkan bagi pabrik CV Binus Jaya. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimanakah hasil analisis dan spesifikasi persyaratan perancangan website company profile pada CV Binus Jaya yang sesuai dengan kebutuhan pabrik tersebut. Yang kedua, bagaimanakah perancangan website company profile pada CV Binus Jaya yang sesuai dengan spesifikasi persyaratan website tersebut. Yang ketiga, bagaimanakah hasil implementasi perancangan website company profile pada CV Binus Jaya yang sesuai dengan rancangan website tersebut. Yang keempat, bagaimanakah hasil pengujian perancangan website company profile pada CV Binus Jaya. Lalu selanjutnya tujuan. Yang pertama yaitu menganalisis dan menyusun spesifikasi persyaratan perancangan website company profile pada CV Binus Jaya Ponorogo. Yang kedua, merancang website company profile pada CV Binus Jaya yang sesuai dengan persyaratan untuk website tersebut. Yang ketiga, mengimplementasikan website company profile pada CV Binus Jaya. Yang keempat, menguji website company profile pada CV Binus Jaya secara fungsional dan non-fungsional. Lalu untuk landasan kepustakaan. Di sini peneliti telah melakukan riset terkait penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang pertama yaitu dengan judul implementasi website company profile pada pondok pesantren Al-Falah Krebet Belulawang, Malang menggunakan framework coding meter studi kasus Yayasan Fidalil Quran Malang dan penulis Aulia Tibiani dan Anggara 2022. Teknik pemulaian dilakukan pada website ini yaitu observasi dan wawancara. Lalu setelah dilakukan sebuah penelitian, hasilnya adalah dengan hasil wawancara kepada pemilik pesantren Al-Falah, dampak yang dirasakan dari pandemi ini sangat besar bagi pondok pesantren. Semua aktivitas kegiatan pondok pesantren menjadi terbatas.
Penyebaran informasi terkait pendaftaran dan informasi untuk wali murid yang bisa dilakukan secara offline jadi susah. Pengujian yang dilakukan pada website tersebut yaitu pengujian usability dari sistem yang telah dibuat Sistem Informasi Pesantren Al-Falah menggunakan metode perhitungan sistem usability scale atau SUS dengan skor 88,5 yang masuk ke dalam kategori good. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil usability testing pada sistem informasi Pondok Pesantren Al-Falah sudah dibuat mudah untuk digunakan user dan memiliki usability yang baik. Lalu penelitian yang kedua yaitu yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Company Profile berbasis web pada PT Kontras Logistik. Penelitian tersebut dilakukan oleh Fahril dan Farhan 2021. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan observasi. Lalu yang ketiga ada penelitian yang berjudul Perancangan Company Profile berbasis website pada toko wedding organizer. Ditulis oleh Salaho, Bombongan, dan Putra daripada Abdullah dan melakukan teknik observasi. Lalu yang keempat, Perancangan Company Profile berbasis website studi kasus Lentera Konsultan Inlaw terus oleh Mukimin dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan survei. Lalu yang kelima, perancangan company profile berbasis web pada Pondok Pesantren Salafiyah Syamsul Huda Batam Prasetyo yang ditulis oleh Prasetyo dan Yasin dan teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Lalu untuk selanjutnya bisa dilihat seperti berikut untuk terkait penelitian sebelumnya. Dan rancang bangun website company profile pada PT Pariwisata Dwi Karya ditulis oleh RKdia 2018. Lalu pembuatan sistem informasi company profile berbasis website sampai 4 Gunung Sari yang ditulis oleh Islamiyati, Janmika, dan Wahyudi 2021. Lalu yang 8 ada rancang bangun website company profile pada PT Cura Indonesia menggunakan framework Detector yang ditulis oleh Hamzah dan kawan-kawannya 2021. Lalu yang ke-9 perancangan company profile berbasis web CV Bulurat Mitra Konsultan Kendari yang ditulis oleh Posat dan Saputra 2014 dan yang terakhir pembuatan company profile berbasis web pada Pinaraksu, Rahman, dan Rosyani 2022. Lalu untuk metodologinya, yang pertama yaitu ada tipe penelitian. Penelitian kali ini menggunakan tipe implementatif atau rancangan saintifik. Implementatif merupakan penelitian berfokuskan pada pembuatan suatu produk atau barang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada penelitian. Lalu selanjutnya metode secara umum yang dilakukan pada penelitian ini yaitu hanya dilakukan pada CV Pinus Jaya Kabupaten Ponorogo. Lalu untuk subjek penelitian ini melibatkan karyawan pada CV Pinus Jaya Kabupaten Ponorogo dan calon customer yang ingin membeli produk plywood dari CV Pinus Jaya. Lalu untuk lokasi penelitian diambil dari permasalahan yang ada pada CV Pinus Jaya Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya ada dua yaitu primer dan sekunder. Untuk primer sendiri dilakukan penelitian dengan cara wawancara oleh pemilik CV Pinus Jaya dan observasi pada tempat tersebut. Lalu untuk data sekundernya peneliti melakukan pencarian penelitian terkait tentang implementasi website company profile yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Lalu selanjutnya alat pendukung ada dua. Yakni yang pertama dalam hardware yaitu laptop dan merek HP spesifikasi RAM 8GB. Lalu selanjutnya ada perangkat lunak yaitu ada Visual Studio Code, SMPP, Google Chrome, dan Enterprise Architect. Lalu untuk tahapan perancangan penelitian kali ini ada beberapa tahapan rancangan yaitu dimulai dari pertama studi literatur. Pada studi literatur ini tahap peneliti mencari penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti sebagai sumber referensi untuk menyelesaikan masalah pada penelitian. Lalu yang kedua ada observasi dan wawancara. Di tahap ini peneliti melakukan observasi pada CV Pinus Jaya serta wawancara pada pemilik atau karyawan terkait kebutuhan terkait sistem yang ingin dibuat. Lalu yang ketiga analisis kebutuhan. Setelah dilakukannya observasi dan wawancara, peneliti melakukan analisis kebutuhan terkait sistem. Tujuan dilakukannya analisis kebutuhan adalah untuk mencegah ketidaksesuaian sistem ketika sudah dirancang atau dibuat terhadap kebutuhan oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem dilakukan setelah selesai melakukan analisis kebutuhan. Di tahapan ini dilakukannya dokumentasi seperti gambaran bagaimana sistem tersebut
nantinya. Pada perancangan sistem, kali ini menggunakan metode UML atau Unified Modeling Language dengan jenis use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Pada proses perancangan sistem ini, peneliti menggunakan framework kode igniter dan bahasa pemrograman PHP dan HTML. Lalu untuk database sendiri, menggunakan MySQL. Lalu untuk implementasi sistem pada tahapan ini, sistem diimplementasikan dengan bahasa PHP dan HTML dengan framework kode igniter, sedangkan database-nya menggunakan MySQL. Lalu yang terakhir, pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memverifikasi apakah fungsi dari sistem telah berjalan semestinya dan sesuai dengan kebutuhan. Sistem diuji dengan metode black box dengan melakukan kuesioner pada responden karyawan CV Binus Jaya. Baik, sekian presentasi PPT draft proposal skripsi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.